Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini mari kita ucapkan ya bersama-sama alhamdulillah dalam artian kita diberi kesempatan untuk bertemu. Untuk hal pertama kali sebelum kita menjelaskan tentang materi yang terkait dengan pompa, kita harus mempunyai konsep awal bahwa belajar itu harus mempunyai persepsi yang sama, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Ketika konsep ini tidak tercapai, persepsi tidak tercapai, maka proses pembelajaran tidak akan bisa sempurna. Oke, sebelum masuk ke sini, konsep atau persepsi yang kita munculkan adalah sederhana sekali. Ya, pertama di dalam mencari ilmu kita harus mempunyai pemahaman niat dulu. Ketika niat tidak ditata dengan baik, maka arahnya akan keliru. Kalau arah keliru berarti kita gagal dalam belajar. Itu niat. Yang kedua, setelah niat mencari ilmu kita sudah punya, strateginya ilmu itu supaya bisa masuk ke dalam alam pikiran kita, itu harus punya strategi. Pertama adalah disiplin, itu kunci awal. Kunci yang kedua adalah kita punya semangat. Ya, semangat tidak akan bisa kalau kita tidak punya strategi bagaimana kita mengelola teknik pembelajaran itu. Ya, kita bisa tanya, kita bisa ambil data dari perpus dan sebagainya. Oke, yang berikut adalah kita mempunyai goal atau tujuan. Yang menjadi rujukan adalah sebagai mahasiswa, kita lulus ini harus benar-benar kompeten. Kalau kompeten, apa yang kita harapkan? Dunia kerja mencari kita, bukan kita yang mencari. Karena memang kita kompeten, gitu ya. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari ilmu, ya nantinya kita lulus ya jadi pengangguran tetap, kan gitu ya. Pengangguran tetap, nggak bisa masuk dunia kerja. Karena apa? Tidak kompeten. Oke. Dalam sesi ini kita akan menjelaskan tentang pompa dan kompresor sesuai dengan aturan main kita, tetapi tujuan yang akan kita tuju nantinya dalam pembelajaran, goalnya nanti adalah di sini. Ini unit pengolahan kilang. Sesuai dengan prodi kita. Apa prodi kita? Teknik mesinnya. Oke, terima kasih. Berarti kita udah paham, kita punya wadah, kita punya prodi, kan gitu ya. Jurusan kita juga mesin kilang. Inilah yang nanti akan kamu tuju. Lulus, kita harapkan mampu mengoperasikan alat yang ada di sini, terutama peralatan pompa. Hukumnya wajib. Tidak ada istilah saya tidak bisa dan tidak bisa, harus bisa. Oke ya. Ini lah, disinilah ada peralatan begitu banyak, peralatan mekanik, tapi salah satunya adalah peralatan yang di sini hampir dikatakan kebutuhan pokok. Ketika tidak ada pompa, alat ini nggak bisa jalan. Nah, rujukannya materi pompa ini adalah kita merujuk tentang RPS, rencana pembelajaran studinya. Ya. Jadi kita harus jelas di situ. Karena ini sudah kita program, kita buat matriknya supaya nanti setelah mengikuti alur pembelajaran lewat RPS, mahasiswa goalnya adalah sukses, kompeten. Ya, di sini. Pertama, kita mengenal namanya jenis-jenis pompa. Ada pengertian pompa, ada klasifikasi pompa. Yang kedua, kita menjelaskan nantinya itu terkait dengan prinsip kerja pompa sama fungsi bagian-bagian pompa. Nah, yang ketiga akan kita jelaskan bagaimana cara mengoperasikan jenis pompa
terutama adalah pompa sentrifugal untuk kesempatan pertemuan di awal ini. Karena nanti kalau kita bahas semuanya nggak mungkin selesai, karena kita durasinya panjang ya. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah menjelaskan sistem perawatan pompa. Nah, di sini kita harus ngerti perawatan. Kalau kita tidak bisa merawat, ya alat itu nggak akan bisa berhasil di dalam melayani proses. Yang terakhir kita harapkan sesi ini nanti kita harapkan kita mampu belajar mandiri lewat tugas sebagai bentuk apa? Penilaian keberhasilan. Jadi kita nanti habis sesi ini harus ada namanya penilaian mandiri. Kamu menilai kamu sendiri. Nanti saya guide. Ada, tinggal ikuti aja, gampang. Oke ya. Berikutnya di sini kita akan menjelaskan jenis pompa. Maka terlebih dulu kita harus mengetahui pengertian pompa. Itu apa? Memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi masih ditambahi dengan apa? Energi berupa tekanan. Kalau hanya muter aja nggak ada tekanannya, ya nggak akan bisa mengalirkan. Berarti pompa itu ya kondisinya mati atau stroke, ya kan itu ya. Oke, di sini sebagai gambaran inilah gambaran yang nanti akan kamu hadapi di lapangan. Yang warna merah titik ini, ya, ini adalah awal liquid akan kita pompa. Terus pompa yang kita gunakan boleh pilih satu ini atau dua ini, ya. Oke, berikutnya disinilah alurnya. Nah, dinaikkan sampai ke titik kita keluarkan. Simpel sekali. Ketika fluida tidak sampai ke sini, berarti pompa itu enggak beroperasi. Jadi pompa itu tidak mampu mengalirkan. Berarti pengertian pompa itu kalau tidak paham ini kita gagal. Enak dong belajarnya, itu sederhana sekali. Tidak usah sulit-sulit lah ya. Sederhana tetapi lebih pas, gitu ya, lebih pas. Oke, yang berikutnya di sini adalah pompa yang kita pilih tadi. Berarti hanya satu yang kita operasikan, yang satunya tidak. Karena apa? Nanti pompa di lapangan itu bisa kita operasikan dalam seri, paralel, atau tunggal. Tinggal kita mau pilih proses butuhnya kayak apa. Maka pompa saya kasih gambaran dua adalah satu yang kita operasikan, yang satunya standby untuk memenuhi persyaratan. Oke. Setelah kita tahu pengertian, kita tahu di sini adalah klasifikasi pompa. Untuk pembelajaran awal cukup yang saya kasih garis bulat merah ini sebagai referensi pokok yang harus diingat. Yaitu apa? Pompa positif displacement dan pompa dinamik. Nah, sekarang nanti kita akan menjelaskan pompa sentrifugal. Kelompok mana sentrifugal? Oke, jadi kelompok dinamik. Mantap, ini udah ngerti ya. Jadi nggak susah gitu ya. Belajar itu sebenarnya indah, nggak susah gitu ya. Yang bikin susah adalah kita terkadang pengen ngantuk dalam kelas, itu aja ya masalahnya. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah prinsip kerja dan fungsi bagian-bagiannya kita breakdown menjadi beberapa konsep. Yaitu pertama prinsip kerja pompa, yaitu adanya premover atau daya motor. Ya, nah, daya motor itu bisa dari listrik, bisa dari motor akar, namanya penggerak mulang. Itu nanti akan dihubungkan dengan poros. Poros itu nanti berhubungan dengan kopling, kopling berhubungan dengan porosnya pompa, di mana poros pompa ini berhubungan dengan impeller. Ketika motor ini bergerak berputar, impeller pasti berputar. Ya benar ya. Dengan impeller berputar, maka cairan yang ada di luar di jaringan isap, dia akan isap, masukkan ke ruang impeller. Disitulah ada sudu-sudu. Fungsinya adalah
untuk melemparkan, untuk menggerakkan gaya sentrifugalnya supaya cairan itu keluar menuju suctionnya ini, discharge-nya, sorry bukan suction, discharge-nya, kalau ini suctionnya atau inlet. Ya, suctionnya bisa ke atas, ya kan, atau bisa ke samping. Discharge juga sama. Tapi kalau lihat dari sini samping, berarti suctionnya adalah vertikal horizontal. Horizontal kalau menyamping kan ini kan, jadi inletnya menyamping, horizontal ini sama keluar ini begini. Tapi ini kalau saya ubah ke atas seperti ini, berarti inletnya horizontal, outletnya atau discharge-nya vertikal. Itu kan hanya model aja, nggak usah dipikir berat-berat. Yang penting bisa masuk dan bisa keluar, itu aja simple. Ya, simple sekali, simple. Dan tidak sulit. Ada inlet, ada outlet. Ini aja, muter, jangan terbalik. Kalau ditanya, muternya impeller itu kemana? Ke kanan atau ke kiri? Nah, ada yang mengatakan berbalik kiri, kan salah. Iya, karena pikirannya kalau begini itu nyawuk gitu ya, mengambil gitu ya. Padahal enggak, dia di sini ada tak disentil bahasanya ya, di kiri sendiri, dia lompat sendiri, lari dengan sendirinya. Oke, berikutnya kita akan memahami bagian utama pompa. Jadi pompa itu ada pompa yang tersistem, ada pompa yang dibuat sendiri. Kali ini kita hanya mencoba membangun sebuah konsep bahwa pompa ini ada dua komponen utama, yaitu premover atau penggerak yang diwakili namanya apa? Motor listrik. Ini adalah kelompok penggerak atau premover. Yang kedua, yang inti yang akan kita pelajari adalah di pompanya. Nah, ini kita wajib memahami bahwa bagian pompa ini harus kita tahu, kita paham. Ya, jadi goal materi saya yang terakhir kalau ditanya ini ngerti lah, jadi sudah masuk materinya. Jadi ada namanya casing. Casing itu ya rumah pelindung. Ada suction pipe, berarti di sini adalah tempat masuknya fluida atau liquid. Ya, oke ya. Berikutnya kita lanjutkan di sini ada komponen-komponen yang lebih banyak lagi kalau kita tahu. Ya, cara pengoperasian tinggal nanti dibaca. Yang tidak paham boleh tanya. Ya. Berikutnya masalah perawatan, kita bisa membaca dengan mudah. Oleh karena itu silahkan dalam kesempatan ini untuk berdiskusi. Siapa yang mau tanya? 2 orang aja, nggak boleh lama-lama ya. Oke, silahkan. Izin bertanya Pak, saya Octavia Fajar Utami, NIM 2014-356. Mengenai pompa sendiri, jenis pompa apa yang paling sering digunakan di dunia kilang atau minyak ini? Terima kasih Pak. Kalau pompa itu sederhana ya. Pompa itu hanya 2 tadi kan, positif sama dinamik. Nah, yang positif lebih
kita contohkan pompa reciprocating atau pompa torak, itu yang sering dipakai. Terus yang kedua yang dinamik adalah centrifugal pump. Itu yang mayoritas di industri migas dipakai, 90% dia pakai itu. Gimana? Cocok? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau diskusi lagi atau tanya, monggo. Oke, silakan, nggak apa-apa ya. Tanya apa lagi? Ayo, masih satu loh, pakai kesempatan. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Maulana Ahmad Hermanto, NIM 2014-312. Saya ingin bertanya tentang cara pengoperasian pompa sentrifugal sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekian Pak, terima kasih. Simpel aja, simpel. Ini ada punya gambar, sudah buat gambarnya. Daripada saya buat coret-coretan di sini, mendingan gambar ini yang jelas, kan gitu kan? Oke, di sini kita mengenal namanya pallet, kita mengenal nama strainer, kita mengenal namanya pressure indicator, cek valve dan valve ada venting. Jadi urut-urutannya sederhana. Coba kita ikuti yang tadi sudah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi untuk lebih lebih pas dalam pemahaman. Pertama, pallet 1 dibuka penuh, harus penuh ini dibuka. Pallet 2 ditutup penuh, pallet ini kita tutup. Dengan kita tutup, maka pompa kita hidupkan dengan cara apa? Menekan push button warna yang hijau. Kalau orang Madura namanya biru daun. Ditekan warna yang hijau, maka pompanya berputar. Setelah berputar, yang kita baca adalah pressure indikatornya, PE-nya ini. Ya, kita baca. Setelah kita baca, normalnya berapa sih pompa ini menurut kebutuhan proses. Misalnya normalnya pengen 20 kilo, ya sudah. Tekanan di sini itu akan melebihi 20 kilo ketika pompa ini normal. Di operasi normal 20 kilo, maka di sini biasanya menunjuk di angka 30-an kilo. Maka dengan pelan-pelan pallet 2 itu kita buka. Dengan kita buka, pressure indikator di sini itu akan turun pelan-pelan. Setelah mencapai 20, stop. Berarti proses sudah berjalan dengan baik. Kita tinggal mengamati. Itu ya. Oke, terima kasih. Sip. Oke, nanti kalau masih kurang puas ya, di lain waktu kita bisa diskusi ya, karena kita harus bisa men-setting waktu dengan baik supaya pembelajaran itu lebih fokus. Oke ya. Terima kasih. Ini berikutnya di dalam sistem perawatan ini tadi tolong dipahami. Intinya merawat adalah barang atau pompa itu bisa baik dan mampu dioperasikan dengan benar dan siap setiap saat. Itu tujuan daripada apa? Perawatan. Nah, nanti akan dibagi banyak. Ada preventive maintenance, ada predictive maintenance, ada corrective maintenance. Kalau preventif berarti pencegahan. Ya, kalau predictive maintenance berarti kita akan memprediksi kerusakannya nanti seperti apa? Suara seperti ini, tanda-tanda seperti ini, nanti kerusakannya seperti ini. Nah, setelah tahu seperti itu, maka kita lakukan namanya apa? Breakdown maintenance, corrective
maintenance alat itu harus dibongkar, harus diperbaiki, diganti spare partnya yang rusak, yang nantinya kalian nanti setelah tingkat 4 akan mengambil di perancangan, maka wajib hukumnya memahami komponen-komponen itu dengan cara apa? Melakukan prediktif dan korektif. Itu ya. Berikutnya di sini adalah keberhasilan, nanti akan kita nilai kamu. Maka kamu harus mampu menjelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Pengertian pompa tadi, klasifikasinya pompa. Ya. Terus yang berikutnya adalah kamu mampu menjelaskan dan membuat gambar seperti yang saya buat tadi, yang tak jelaskan. Dibuat. Setelah dibuat, kamu nanti tak minta untuk menjelaskan. Yang terakhir, kamu tak minta, tolong dong cari gambar penampang, ya, penampang daripada pompa. Di situ ada komponen-komponen yang terlihat, kamu harus tahu fungsinya. Tapi sebelum tahu fungsinya, otomatis tahu namanya. Nggak tahu nama, nggak tahu fungsi ya, nggak pas ya. Harus tahu dulu namanya, ya. Setelah tahu namanya, tahu fungsinya. Setelah tahu fungsinya, kita tahu prinsip kerjanya. Nah, itu adalah bagian-bagian sederhana pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mampu mengelola, memanajemen diri sendiri dalam konteks belajar yang berinovasi. Jangan dari kelas ini udah dapat materi terus pulang tidur, ya nggak akan pinter-pinter ya. Tapi sampai di rumah nyantai, ya kan, habis isya sebelum tidur dirangkum kembali. Besok mau berangkat dilihat kembali materi apa yang disiapkan. Itu insya Allah aku yakin kamu jadi orang hebat. Jadi sukses. Inilah tugas mandiri yang hari ini saya berikan untuk dicatat. Ya, dicatat, cepat tulis, nggak usah pakai lama-lama ya, tulis saja sederhana, ya kan? Nanti pertemuan yang akan datang saya uji seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, sip kan? Enak? Jadi tidak ada permasalahan. Ya, oke. Ucapan sebelum berakhir berarti kita akan mengucapkan terima kasih. Semoga Pak bermanfaat. Tapi aku yakin yang namanya ilmu pasti bermanfaat karena digunakan untuk kebaikan. Itulah yang kita tuju untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi persepsi bersama ini, ya kan? Kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.